Petani BSM. Kita akan praktek sama-sama ya. Kalau untuk konstruksinya bisa paham, jelas, mudah. Nah, kenapa kok bentuk miring gitu? kalau ndak ngiring ndak ngalir. Tenang, di sini ada panennya. Jadi gunanya bambu ini adalah filter. Nah, selama ini Bapak Ibu ketika kita gunakan pupuk kandang kompos, itu efeknya kan sangat lama. Di pupuk sekarang bagusnya kan 6 bulan ke depan. Tetapi kalau kita gunakan pupuk konsep ini, kita gunakan secara langsung. Artinya secara langsung adalah ketika kita gunakan aplikasi, dia langsung terserap sempurna. Proses yang terjadi ini secara ilmiahnya. Kotoran kambing, kotoran sapi, itu kan perlu diolah untuk mengeluarkan gas metannya. Gas metan ini kalau langsung ke tanaman membuat tanaman jadi mati, jadi kuning. Karena terjadi proses fermentasi. Tapi gas metan ini dibutuhkan untuk pertumbuhan ketika dia menjadi nitrogen. Supaya ini kita ambil, N-nya kita ambil, gas metannya kita ambil, terus habis itu bisa kembali lagi ke bawah. Maka yang terjadi adalah yang kita butuhkan, kita kasih air, airnya mengalir. Setelah airnya mengalir, kita kembalikan lagi. Kita siramkan terus sehari 2 kali. Tujuannya apa? Kotoran kambing, kotoran sapi itu butuh kencing kambing, butuh kencing sapi untuk penguraiannya. Kalau seandainya Pak tidak ada kencingnya bagaimana? Bisa menggunakan air biasa, air putih, tapi kita tambah dengan dedak padi. Tujuannya apa? Pemprosesan fermentasi itu berlangsung dengan baik. Kemudian yang di kotak ini, nanti kan ada cairan di bawah nih. Ini kan terjadi proses anaerob, yang atas aerob, yang bawah anaerob. Yang atas menghancurkan, yang bawah dimasakkan, dimatangkan. Logika Bapak Ibu, logika. Kalau bahan dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, kira-kira bau atau tidak? Bau. Saya kemarin sudah panen, kemarin sebelum Bapak Ibu tanggal 4 Januari itu dari desa sini ngadakan pelatihan. Saya kasih prioritas karena yang punya wilayah. Kalau tidak salah, yang itu panenannya mungkin ya. Boleh dicium salah seorang? Yang ini di samping Pak. Enggak, yang air Pak, yang cairnya. Baunya apa? Baunya manis enggak? Ada manisnya enggak baunya? Jangan, baunya kayak kecap enggak? Di sebelah itu. Itu beda antara horti dengan yang urea ya. Horti cair itu biasanya urea cair semua ya Pak ya. Enggak, horti. Beda enggak baunya? Ada enggak kalau kita bilang itu bau kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam? Enggak ketemu. Itulah fermentasi. Fermentasi itu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Oke, kemudian yang kedua, pupuk tadi kan selain padat, kita kan keluar yang cair. Kalau yang padat itu habisnya kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Nutrisinya baru keserap habis. Tetapi untuk tanaman kan butuh langsung dimakan untuk masa pertumbuhan, baik vegetatif atau generatif. Nah, itu yang kita gunakan adalah pupuk yang cairnya. Aplikasinya sama 1 liter dibanding 10 liter air biasa. Dosis pemberian sebanyak berapa? Sebanyak 15 mili per tanaman. Jadi kalau kita gunakan 15 mili per tanaman dikalikan dengan 20.000 berarti butuh berapa liter kira-kira? 300 liter. Betul ya? Dengan menggunakan 30 liter maka itu sudah cukup. Lah nanti Bapak Ibu saya minta tolong ketika buat ini langsung diaplikasikan ya. Dalam polybag boleh, di tanah boleh supaya kita tahu kualitasnya. Terus yang kedua, kalau kepingin mendapatkan hasil yang lebih lengkap di dalam pupuk urea di dalam pupuk NPK ini, kita semakin lengkap bahan semakin bagus.
Seandainya Pak saya tidak punya kotoran sapi, apa yang digunakan? Bisa digunakan daun-daun, bisa dari composting, kita bisa lakukan. Daun apa yang mengandung P tinggi, seperti misal jerami, daun nangka, daun mahoni, daun-daun yang berserat karbon. Kalau seandainya ada kotoran, jauh lebih bagus, karena sudah diolah dulu oleh sapinya, oleh ternaknya. Baik ya, kita praktek ya. Ayo, mana? Mas Rohman sini masukkan ini, Gus. Gus masukkan Gus. Pertama masukkan kotoran ayam pedaging. Kalau boleh, tidak boleh diinjek ya Pak Es ya, Pak Cak Roman ya. Kotoran ayam pedaging masukkan 4 karung ya. Satu karungnya berapa? Di situ gimana? Oke, tidak apa-apa, oke tengah gimana? Satu kilonya ini, satu karungnya berapa kilo? Satu karung ini sebenarnya ini kan kering, idealnya di 30 Mas. Tapi ini terlalu kering lah. Karena ini terlalu kering, fermentasi itu akan jalan kalau kondisi basah. Lah nanti kita tambahkan air di dalamnya kurang lebih sebanyak 10 liter per karung. Oh, ini pedagingnya. Sesek petelur dulu, petelurnya sudah berapa karung tadi? 2. Petelurnya kurang ya, 3 ya. Kotorannya harus tidak boleh baru, Pak. Harus baru kalau boleh, Pak. Oh iya. Pedaging dulu. Ini beda. Kalau pedaging banyak apanya? Sekamnya, Kalau petelur kotorannya. Kalau petelur itu banyak mengandung nitrogennya. Tetapi kita juga butuh sekemnya sebagai unsur K. Kalau daging kadang itu pakai apa itu? Kayu, kokopit boleh. Jadi gini, yang paling digunakan kan serat kayu, kokopit atau sekam. Apa yang kita ambil dari sekam, kokopit atau kayu? Semuanya ada K-nya enggak? Ya sudah. Yang kita butuhkan unsur K-nya. Cangkulnya tolong cangkulnya dicangkul diarahkan sini diratakno. Katanya nggak boleh pakai anu tali kan takutnya ono apa mayapnya benar. Gimana Bu? Yang apa bawahnya. Oke, kalau untuk media kenapa orang takut pakai kayu? Kalau kayu tanpa difermentasi, dia pasti dimakan rayap. Tetapi kalau kayu difermentasi tidak ada masalah. Bukan tidak doyan, tidak suka. Ini tadi sudah berapa? 7. Berarti kurang. Petelur 1, pedaging 1. Ojo diinjek-injek Kang ya. Disotoknya. sepak. Kurang 2. Bapak Ibu, teori pupuk ini mudah, tapi yang susah menjualnya. Kenapa kita susah menjualnya? Karena karena Bapak Ibu bukan pabrik pupuk aslinya. Nah, supaya kita dikenal sebagai pabrik pupuk, saya minta tolong harus dipraktekkan. Tidak ada cara lain, harus dipraktekkan. Cukup? Oke, ini apa? Oke, 7. Oke, masukkan. Ini Cak. Kalau di saya itu di Aceh itu kadang dia dibakar gitu. Iya. Itu gimana Pak? Kalau dia dibakar, hasil bakar terakhir hanya jadi abu. Abu itu bukan pupuk. Memang abu juga ada kandungannya. Silikanya ada, kemudian yang kedua dia bisa meningkatkan pH tanah. Tapi abu sendiri bukan pupuk. Karena yang dibutuhkan adalah unsur NPK, unsur makro dan mikro. Jadi kalau cuma dipakai abu, bisa juga untuk media tanam. Tapi bermanfaatnya beda untuk meningkatkan pH tanah dan mencegah penyakit-penyakit tertentu. Seperti misal, kalau kita mengatasi tanah itu terjadi karena fusarium, kena untuk tanaman cabai atau tanaman tomat, tanaman terong, kena fusarium. Berarti yang dibutuhkan adalah kita berikan abu ditambah garam 1:5. 5 abu 1 garam kita tanam, kita taruh pada waktu awal supaya jamur tidak tumbuh. Kalau daerah situ banyak sekali sudah sering terkena serangan virus, kena antrak dan sebagainya, kena
patek lah seperti itu, maka kita harus tambahkan lagi dengan sekam arang. Tujuannya supaya menyeterilkan lahan. Nah, baru ditambah dengan pupuk yang ada. Kotoran kambing, kotoran sapi 7 masing-masing. Berarti bukan untuk ngilangin gas metannya yang Bukan. Jadi gas metan dari kotoran sapi dan kotoran kambing ini sangat kita butuhkan untuk membuat N-nya. Kambing 7, sapi 7. Ini urea cair kan jadinya. Ini NPK. NPK cair. Aduh, kasihan. maaf. Nanti kompos padat itu yang sebelah sana, Pak. Yang kita buat urea cair nanti. Ini NPK cair. Malah nyala. Dua. Ini NPK cair, Pak. Horti. Pupuk horti. Horti itu isinya NPK. Kalau yang untuk padi sebenarnya NPK tapi banyak N-nya. Wah, 30 kilo. 30 kilo. Masing-masing 7 nanti. Atau bisa diperkecil skalanya lagi? Boleh diperkecil. Kalau untuk skala kecil pakai drum pun boleh. Gimana? Perbandingannya gimana? Maksudnya tergantung kita mau ukuran seimbang atau tidak. Kalau seandainya saya kepingin K-nya lebih tinggi, ya kambingnya dibanyakkan, P-nya lebih sedikit, ayamnya lebih sedikit. Yang dibutuhkannya Yang dibutuhkan apa? Tanaman apa yang kita mau tanam? Kalau seandainya yang untuk sawit, yang kita gunakan bukan kotoran lagi, yang kita gunakan dari sawit. Nah, seperti itu. ember bisa pakai ember. Boleh pakai ember, boleh. Rumahan nih, gitu. Iya, buat rumahan pakai drum, dikasih batu, kemudian di tengah para-para seperti itu, boleh. Iya. Ayam petelur begini. Karena kotoran ayam pedaging itu kadang-kadang kurang kotorannya, Pak. Iya, sekemplok. Terlalu banyak sekemnya. Lah, kendalanya kadang-kadang di awal banyak orang protes hijaunya kurang. Karena itu saya tambahkan di sini kotoran ayamnya saya campur pedaging dan petelur supaya kotorannya berimbang. Ukurannya tadi berapa? Satu-satu. Kotoran ayam sapinya tolong. Dimix sampai ke dalam. Minggir. Gimana? Dimix gitu. Tidak perlu dimik, cuman diratakan aja, bertahap aja, betul. Awas kepala lu. Sebentar. Oke, makasih. Itu kalau gigit itu tak lucu itu. Bapak Yu, Dia, ini kan untuk SOP pembuatan ini kompos padat dan urea cair. iya, Ini ukurannya 2x3 meter, ini 1 meter. beda-beda, tidak masalah. Tergantung tempat, Pak. Itu kalau lokasi, kalau ukuran tidak ada beda, tidak baku. Kalau standar kemarin kalau untuk pabrik pupuk 4x6. 4x6. 7 juga. 1x3 untuk 1 hektar. 1 hektar. Sorry. Ini kotoran sapi sudah campur lama dan baru. Oh, yang baru juga bisa ya. Paling bagus sebenarnya yang baru, Wangi Mas ya. Bukan wangi, bukan baunya, abunya. abunya. Tayamum, Yang paling tayamum. bagus kotorannya semua kalau boleh baru. Di sini Pak, cari kotoran baru yang tidak suka masyarakatnya yang bawa. Berat. Wah, Ini baru campur ini sudah. Wah, ini digoreng itu enak itu. tambah nutrisi. Si coba kuawungnya itu, enggak nah. Kuawungnya, Pak. Tanaman saya mati karena itu deh. Iya, ini untuk sawit, untuk kelapa, ini paling membunuh ini. Lah ini binatang. Akarnya dimakan. Sama? Itu Sebentar, Pak. Sebentar. dumbung, apa namanya nih? Ulat apa namanya? Kuawung. Kayak geraya. Gimana? Ini Pak. Ya diambil aja. Makan akar. Mana ulatnya Pak? Sini Pak. Ini bukan makan akar, Pak. Ini makan Pupus. Oh beda, yang makan akar itu beda. beda. Gayas kalau ya. Gayas. Uret. Nah, ini tolong diambil Tapi semua. kecil-kecil ya. Iya, kalau itu sebesar ini, Pak. Kalau ini kuawung yang makan pucuknya kelapa. Ambilan aja, Pak. Ambilan. Bentuknya sama, giginya sama, tapi ini kan masih larva. Apa itu namanya?
Wawung. Wawung. Oh, berarti yang kemarin bisa diangkat kan? Gimana? Apakah satu ternak? Bisa Pak. Ini paling enak juga dimakan sebenarnya. Proteinnya. Proteinnya tinggi sekali. Isinya katalis, Pak. Gimana? Perutnya itu isinya katalis. Iya. Dengan bukturi ya Pak? Gimana? Beda dengan bukturi. Beda. Bukturi beda lagi. Ini bisa buat makanan ayam atau Bisa untuk makan ayam, makan ikan, bisa. Karena di bedala isinya katalis sama dengan warnanya kan. Ayo amino. Cuci makan. Apa? Ini ada belah sagu ya. Ayam mau tapi katanya agak gila nih. Kalau yang kecil cepat. Yang segede itu. Bapak Ibu begini ya. Untuk jumlah, untuk apanya, untuk ukuran dan sebagainya nanti Bapak hitung dari berapa yang akan kita tanam. Tadi rumusnya di awal tadi saya sampaikan. Jadi tidak harus sebesar ini, tidak harus sebanyak ini. kalau bikin temporary pakai terpal bisa Pak? Boleh? Boleh. Jadi praktek dulu lah biar cepat gitu. Kurang berapa, Isan? Kurang satu, Pak. Sebesar ini terpal bisa dirangkep tadi. Gimana, Pak? Terpalnya kuat nggak Pak? Kuat, Pak. Tinggal kasih kayu-kayu pinggir, aman. Saya tanya Bapak kuat 4 kali. Bapak nyoba 2 kali 3 ya. Lebih gede. Oke. Terima kasih. Di YouTube kami kan banyak, Pak, sudah, Pak. Yang dari terpal, Wah saya malah belum lihat. yang skalanya sudah 500 karung, Pak. Saya lihat itu semuanya yang udah diginiin semua gitu. Skalanya untuk 500 karung itu berarti untuk ukuran 10 hektar. Untuk yang di desa-desa, kepala-kepala desa yang buat ukurannya 10 hektar, Pak. Iya. Biarin nggak apa-apa juga berarti. Ayo kasih airnya. Ini tadi kan jumlahnya total kan 21 karung, betul ya? Berarti air yang dibutuhkan berarti kali 10 liter. Berarti berapa banyak? 210 liter. Oke. Ayo Pak, airnya dimasukkan, Pak. Air 1 tong, 2 tong ya. 2 tong, terus 20. Kalau untuk basah Iya. masih basah solidnya Kalau masih basah solidnya, airnya ditambah 5 liter saja. Dikurangin apa gitu? Ditambah. supaya Ayo ke gayung cilik, Pak. Ada, Pak. Itu air biasa Pak ya? Pakai gayung aja, Pak. Air biasa. Katalisnya enggak? Katalis, oh iya, katalisnya belum dimasukkan. Katalis 5. Nanti katalis 5. Katalis 5-nya berarti butuh 20 liter. 1 karung 1 liter. Itu rumusnya katalis. Karung 1 liter. garamnya belum. Di mana garamnya 5 kilo? Mana garamnya? Langsung deh Pak. Masuk. Oke. Sorry, garam bukan 5 kilo. Garam cuma 2 kilo. Rata-rata. Garamnya mana? Garamnya nih? katalis 5. Katalis 5. Dan netes kan? Katalis 5-nya 20 liter. Stop. Dah, iki kan 15 liter tambah 5 liter ya sampai dek garis ya. Mantap Bapak. Satu rumusnya gini, Pak, bukan 20 liternya. 1 karung 1 liter. satu karung kalau kotoran ayam yang mau saya olah itu katalisnya Cukup. karung juga sama. Sama, 1 karung 1 liter. Jadi 1 katalis itu bisa untuk kalau dijadikan betul itu 30 kilo sampai 50 kilo. NPK ini paling irit katalisnya ya Pak? Semua sama, Pak. Kecuali buat set PT. Gini dosisnya bedanya di sini. Kalau ini kan 1 banding 10. Betul ya? Kalau di set PT itu 250 mili untuk 15 liter. Berarti itu 1 banding berapa berarti? 25. 1 banding 50-an. Iya. 60 betul lah, oke, sekitar segitu.
Lah, kenapa kok harus dosisnya tinggi? Karena katalisnya butuh tinggi sehingga dosisnya bisa direndahkan. Tapi jangan pakai katalis saja lo ya. Kalau pupuk cairnya yang disarankan berapa liter? Yang gini rumusnya, 1 karung itu butuh 10 kilo, 10 liter air. 10 liter air. Betul, itu rumusnya. Pupuk cair berapa liter? Jadinya nanti sebanyak katalis, cuman jadi paling banyak 20 sampai 30 liter aja. Kan kalau ini kan nambah airnya kan kira-kira kalau kurang dari 20 nanti kan tambah air lagi boleh ya? Boleh. Terus yang kedua sebenarnya bukan itu mainnya. Ketika airnya kurang berarti dosisnya ditambah. Berarti seandainya dosisnya harus 1/10, gara-gara saya dapat separuh berarti 1/20. Kalau seandainya terlalu banyak air berarti dosisnya yang dikurangi lagi. Seperti itu. Ayo masuk airnya mas. Sik garamnya turun teko ya. Enggak apa-apa siramkan dulu. Merata ya. Sudah ditutup enggak itu? Sudah Pak. Ini urutan peletakan kotorannya ini apa harus tadi apa? Gini, yang paling berongga kan dari kotoran ayam. Nah, yang paling bubur itu kan kotoran sapi. Jadi kotoran sapi itu tujuannya untuk menutup supaya terjadi proses fermentasi double. Oh, siap anaerob. Anaerobnya double. Itu garamnya. Garamnya masuk 2 kilo oke masuk kan? 2 kilo kok cukup, cuma 20 liter kok. 20 karung. Nggak perlu Pak, dia larut sendiri Pak nanti Pak. Tabur merata 2 kilo Pak. Garam 2 kilo. Ini nanti harusnya keluar berapa liter nanti ini Pak? Maksimal di 30 30 Pak ya. liter. Kalau kayak kotoran masih basah itu mungkin lebih gitu ya? Kalau kotoran basah berarti tidak perlu air. Kalau kotoran basah nggak perlu air. Tidak perlu air. Tapi hasilnya tetap di Hasilnya tetap keluarnya sama. Kita membasah ini karena hukumnya begini, fermentasi tidak akan bisa jalan kalau tidak basah. Iya, karena kering. Kalau kering dia tidak akan keluar. Ini kalau misal Pak ya, di tengah fermentasi 7 hari gitu, yang keluar itu kan sedikit sekali tambah air lagi boleh nggak Pak? Boleh, tidak apa-apa. Terus yang kedua dicek. Hari kedua ketiga kita lihat panasnya. Kalau panasnya tidak merata, berarti ditambah air yang tidak panas. Rumusnya satu, yang kalau tidak panas berarti kurang air. Kalau tidak panas, Berarti kurang air. berarti kurang air. Kepanasan. Kalau kepanasan berarti terlalu banyak air. Balik. Diangkat Pak ya? Bukan diangkat, dibuang sedikit airnya. Nah, ini kalau misal Pak ya, kalau misal kita let 2 hari, kita cuma nyiram sekali aja gitu Pak, itu apa perlu nambahi? Harinya, tambah harinya sampai jadi matang. Soalnya kan begini, kotoran kambing kan keras nih. Oke. Supaya dia lembek, supaya dia bisa hancur dan pecah, itu kan butuh pemanasan. Oke. Terus yang kedua butuh penguraian bakteri. Nah, penguraian bakteri itu adalah tergantung sirkulasi kita. Ketika dia sirkulasi, dia tambah pecah, tambah pecah, tambah pecah, tambah pecah, seperti itu. Standar ya, 200 liter. Kita pakai kalau gini Bapak Ibu, kalau seandainya nanti Bapak Ibu tidak punya drum, Awas dicipratkan bisa gunakan yang itu ya, meteran PDAM ya. selang ya. Itu kan ada meteran, jadi kita bisa ngitung berapa kubik dari situ. Tapi kalau pakai drum gini kan sudah tahu pasti, satu drum 100 liter, 2 drum kan 200 liter, sudah pasti. 200, karena dari bahan 20 karung. Oh, disirkulasi. Disirkulasi, Ditutup begini aja Pak ya? ditutup begini aja. Biar Gini, kenapa harus ditutup seperti ini? Ini nanti kan nguap nih gasnya. Ketika gas metannya menguap, ketika dia kena udara, terus dia dingin di sini, dia akan turun lagi. berapa hari ini Pak? 14 hari. Gimana? 2 hari diceki boleh. Terus tidak usah pakai ini, tidak apa-apa lah.
Pak Bayu. Iya. Saya yang tanya. Gimana Pak? pakai urin apakah lebih bagus gitu? Lebih bagus. Urin sapi atau apa? Kalau seandainya buatnya ini di kandang sapi, ini dipakai untuk nampung kotoran sapi. Iya, iya. Jadi seandainya punya sapi 2, berarti kita buat ukurannya tidak usah selebar ini, 1 kali 1. Nanti yang bawah dikasih kotoran ayam, kalau tidak ada kotoran ayam kasih sekem. Kalau ada kotoran kambing dimasukkan, kotoran sapi dimasukkan tiap hari bertahap. Setelah penuh baru dikasih katalis, baru ditutup, terjadi proses. Siap. Kalau langsung dari awal nggak bisa Pak. Jadi kalau tanpa kan airnya tetap disiklusin. Iya. Boleh nggak kayak gitu? Jadi kalau Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kan kita tutupnya nunggu penuh dulu. oh berarti nggak boleh disiramin airnya kayak gitu. Enggak, kan sudah basah nih dari kotoran sapi baru. Jadi kencing sapi, kotoran sapi langsung dibuang. Seandainya kita buat untuk pupuk horti loh ya. Jadi ketika kita masukkan sini sampai nunggu penuh. Setelah nunggu penuh, baru kita kasih katalis. Ini tidak harus kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, tidak harus. Seandainya cuma kotoran sapi saja, tetap jadi pupuk. Walaupun N-nya kurang, walaupun P-nya kurang. Berarti buatnya tempat harus dekat kandang sapi. Kalau bisa dekat dengan kandang sapi. Biar enak ngusungnya. Iya, mari. Kotoran sapi itu kan bisa dibuat biogas. Betul. Nah, kalau kotoran sapi yang sudah dipakai biogas itu bagaimana? Gini caranya. Kalau tempat kita yang di Magelang sana, proses ini adalah setelah dari proses biogas. Di samping sana ada biogas, reaktor biogas. Kotoran masukkan ke biodigester, ke biogasnya itu. Kemudian keluarnya itu namanya biosluri. Biosluri itulah yang kita olah dimasukkan di sini. Biosluri itu kan bentuknya yang atas kan agak keras, tapi sama air, sama kencingnya sapi itu dimasukkan di sini. Ini untuk dipakai nampung ke biosluri tadi. Tapi karena biosluri berbentuk terlalu cair, kita perlu yang padat. Padatnya dari mana? Dari kotoran ayam pedaging atau kotoran kambing. Jadi sebenarnya Pak, ini adalah kelanjutan dari biosluri, dari biogas. Lah, kenapa kita buatkan program seperti ini? Di Indonesia ini Bapak Ibu, program biogas itu sudah banyak sekali. Dan semua mangkrak. Kenapa kok semua mangkrak? Karena kalau dari biosluri dijadikan pupuk langsung tidak bisa. Dari biosluri ditambah air itu 1:1. Lah kalau 1:1 pupuk ke sawah butuh anggap aja 500 kilo, berarti butuh 250 liter. Betapa susahnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil, berarti dari biosluri tadi kita tingkatkan, kita tambahi zat-zat tertentu, ditambah katalis, ditambah dengan kotoran ayam, kotoran kambing, sehingga kualitasnya bukan lagi jadi biosluri kotoran sapi, tapi berubah menjadi pupuk horti. Dosisnya naik jadi 1:1 menjadi 1:10 dengan proses dioksidasi. Nah, itu Pak J.